A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menikmati berbagai macam karunia-Nya. Kemudian salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil jurnal yang kami buat yang berjudul Keunggulan Kompetitif pada Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Nur Syamsi Maja sebagai moderator. Saya Dev Sanjaya. Kemudian 2 ekor lagi kawan kami, yaitu Putri Sayuja, Indah Dwi Pancari dan Wilona Ramadhani. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Dev Sanjaya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan memberikan pendahuluan mengenai sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi agar memberi informasi yang dibutuhkan pada suatu bagian tertentu yang penting bagi organisasi. Organisasi di sisi lain juga harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi supaya mendapat keuntungan dari teknologi baru. Sistem informasi menjadi alat integral online interaktif yang erat kaitannya dengan tiap menit operasi dan pengambilan keputusan pada organisasi besar. Dalam sebuah perusahaan terdapat departemen sistem informasi yang merupakan unit organisasi formal yang bertanggung jawab untuk memelihara fungsi sistem informasi di dalam organisasi. Departemen sistem informasi terdiri dari para ahli seperti programmer atau ahli teknisi yang terlatih untuk membuat kode-kode instruksi perangkat lunak dan komputer, analisis sistem atau petugas ahli yang menerjemahkan masalah-masalah bisnis dan persyaratan untuk menjadi persyaratan informasi. Yang kedua, ada sistem informasi manajemen mempengaruhi organisasi dan perusahaan. Yang pertama ada dampak ekonomi. Teknologi sistem informasi sebenarnya ditolak oleh sejumlah manajer media dan pekerja data karena teknologi informasi menggantikan pekerjaannya. Namun, teknologi informasi juga membantu perusahaan memperkecil ukuran karena ia mampu mereduksi biaya. Menurut teori biaya interaksi, perusahaan dan individu selalu meminimalkan biaya transaksi. Begitu juga dengan biaya produksi. Memanfaatkan pasar adalah mahal. Menurut Williamson tahun 1995 dan Coase tahun 1937, karena memerlukan biaya-biaya seperti lokasi dan komunikasi dengan para pemasok jarak jauh, pembelian asuransi, mendapat informasi, produk, dan lain-lain. Yang kedua ada dampak organisasi perilaku. Dampak organisasi dan perilaku. Berdasarkan penelitian behavioral, disusunlah teori yang mengatakan bahwa teknologi informasi mampu mengubah hierarki dan pengambilan keputusan pada organisasi dengan cara menekankan biaya yang diperlukan oleh informasi dan memperluas distribusi informal. Menurut Maleo tahun 1997, pendekatan behavioral lainnya memandang lainnya sistem informasi sebagai jalan keluar dari kompetisi politik antara kelompok-kelompok organisasi untuk mempengaruhi kebijakan organisasi, prosedur, dan sumber-sumber organisasi. Baik, terima kasih. Saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Dev. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah Dwi Pancari.
Dipersilahkan. Maaf, mikrofonnya belum hidup. Dipersilahkan. Materi selanjutnya ada strategi dasar keunggulan bersaing dalam sebuah perusahaan. Ada 3 strategi dasar dalam bersaing. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya, menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua ada strategi inovasi. Eh, Strategi ini menemukan cara baru dalam melakukan sebuah bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik. Hal ini juga dapat melibatkan perubahan radikal dalam proses bisnis untuk memproduksi atau mendistribusi produk dan layanan dari mayoritas jenis dan cara yang ada. Yang ketiga ada strategi pertumbuhan. Secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diversifikasi ke produk dan jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk dan jasa terkait. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih penjelasannya dari Saudari Indriah Hadwi Pansari. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ilona Ramadhani. Dipersilahkan. Dengan segala hormat. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif pada sistem informasi manajemen. Sedangkan strategi kompetitif lainnya adalah dengan cara investasi di bidang teknologi informasi yang memungkinkan perusahaan untuk membangun kemampuan IT strategis sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dalam beberapa kasus, hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan berinvestasi dalam sistem informasi berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis internal. Kemudian dengan berbekal platform teknologi strategis, perusahaan dapat memanfaatkan investasi di bidang IT dengan mengembangkan produk dan layanan baru yang tidak akan mungkin berhasil tanpa dukungan IT yang kuat. Implikasi untuk perancangan dan pemahaman sistem informasi. Agar mampu memberikan manfaat, sistem informasi harus dibangun dengan suatu pemahaman yang jelas atau organisasi tempat sistem itu diterapkan, dan bagaimana sistem informasi secara tepat memberi kontribusi untuk pengambilan keputusan manajerial. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kepada materi ketiga, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Syayuza. Persilahkan. Terima kasih moderator, saya akan melanjutkan materinya. Menggunakan sistem informasi manajemen untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan mengelola operasi organisasi secara efektif. Sistem informasi manajemen mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses bisnis dan kebutuhan manajemen untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi para pemangku kepentingan organisasi. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual data mereka mencerminkan sistem fisik dari sebuah perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan. Adapun dimensi-dimensi keunggulan kompetitif terbagi menjadi 3. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan strategis ini merupakan keunggulan yang dimiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi keunggulan strategis ini bisa dilihat dalam suatu perusahaan yang memutuskan untuk mengubah semua data perusahaan yang dimiliki ke dalam database yang memungkinkan untuk digunakan bersama-sama dengan pelanggan ataupun partner bisnis. Database standar yang bisa diakses melalui web browser. Yang kedua, adanya keunggulan taktikal. Keunggulan taktikal didefinisikan sebagai metode yang membuat dan menyempurnakan strategi menggunakan cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang digunakan para pesaing.
Keputusan strategis dibuat agar sistem informasi perusahaan mampu memberi pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan. Ini juga berarti sistem informasi taktis yang dikembangkan perusahaan tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga meningkatkan keuntungan perusahaan. Ketiga, adanya keunggulan operasional. Keunggulan operasional merupakan keunggulan yang berhubungan dengan transaksi A dan pros sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Situs web mampu mengingat pelanggan dan preferensinya melalui masa lalu, menggambarkan suatu keuntungan profesional. Browser sering mempunyai cookies dan informasi lainnya yang berhubungan dengan transaksi pelanggan. Penggunaan komputer oleh pelanggan untuk memasukkan data akan lebih akurat. Karena data yang dimasukkan sendiri oleh pengguna, maka ada perasaan kepemilikan dari pengguna. Bila data yang dimasukkan ternyata tidak akurat, maka pengguna tidak boleh menyalahkan perusahaan. Untuk berbagai alasan, operasional akses web terhadap sistem informasi perusahaan meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir. Kemudian, sebelum menutup presentasi kami menyimpulkan bahwa dalam era di mana teknologi informasi menjadi tulang punggung dari banyak aspek kehidupan dan bisnis, peran sistem informasi manajemen semakin vital dalam mencapai keunggulan kompetitif. Penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, respon perubahan pasar dengan lebih cepat, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan perlu berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi mereka dan memastikan bahwa sistem informasi manajemen menjadi bagian integral dari strategi bisnis mereka. Baiklah, sekian presentasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.